Tapi yang harus semangat ya. Siap, siap. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la maghluba la maqsuda illallah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Juang Bela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia acara yang semangatnya membara dan para hadirin hadirat dimanapun Anda berada, semoga kita berumur panjang dan sehat semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat the King of the Sea, the Lord of the world, the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Salawat dan iringan salam semoga dilimpah curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Jamaah, siapa sih di antara kita yang gak pengen ilmu yang berkah? Pasti semuanya pengen. Betul apa betul? Ilmu yang berkah dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Ilmu yang berkah dapat membantu kita kepada Allah. Contoh, kita belajar tentang ilmu sedekah, maka berkahnya kita akan selalu bersedekah. Kita belajar tentang bahaya sombong, maka berkahnya kita akan dijauhkan dari sifat riya dan sombong. Terlihat kemanfaatan ilmu. Ketika perintah dilaksanakan, maka larangan dijauhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal
الذين يعملون والذين لا يعملون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Di dalam ayat ini, jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pernyataan dengan tegas perbedaan antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Artinya, kualitas manusia dilihat dari ilmunya. Karena segala aspek kehidupan yang kita kerjakan harus dengan ilmu. Mau sholat, Ada ilmunya, baca Al-Quran, ada ilmunya, mau ceramah, ada ilmunya. mau nikah, Mau dong. Ada ilmunya, tapi ilmu yang seperti apa? yaitu ilmu yang besar. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan ilmu tersebut? Ada yang tahu? Jawabannya adalah yang pertama yaitu dengan menata hati, dengan niat dan maksud bukan karena dunia, karena Allah dan ingin menjayakan Islam, menghapuskan kebodohan dan kemaksiatan. Rambut tak? Sekali sang. Yang pertama yaitu dengan menata hati, dengan niat dan maksud bukan karena dunia, karena Allah dan ingin menjayakan Islam, menghapuskan kebodohan dan kemaksiatan. Tanamkan sikap rendah hati, ikhlas dan ridho. Jangan sampai niat kita belok pada tujuan dunia. Naudzubillahi min. Karena kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang belajar karena tujuan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan Imam Syafi'i pun berkata, al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya, wa nurullahi la yahdi lil 'asyi. Dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati seseorang manakala di dalam hati tersebut dipenuhi oleh maksiat. Nah, makanya para jamaah kadang-kadang kalau kita belajar tuh susah masuk otaknya, susah harapnya, suka barho. Bubar. Betul jamaah? Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan keberkahan ilmu tersebut? Yaitu adab. Karena kata para ulama, al-adab qabla ilmi. Belajar adab dulu baru kita belajar ilmu. Karena percuma jamaah, gelar berderetan, ilmu bertebaran, duit miliaran, tapi akhlak diabaikan. Jangan harap dapat keberkahan. Maka utamakanlah adab. Baik adab terhadap ilmu, terhadap guru, bahkan adab terhadap majelis ilmu. Tapi jangan sampai kita bertindak bodoh seperti si kabayan yang salah dalam mengartikan ilmu yang dikaji. Pak Ustadz mengatakan, wahai anak-anakku yang Ustadz sayangi, kata baginda Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik atau lebih baik diam. Si kabayan malah diam ketika ada yang bertanya, tah begitu teh namanya salah kata. Ampun si kabayan, paling pun jamaah. Lalu, apa wujud dari keberkahan ilmu tersebut? Nah, orang kalau ilmunya berkah, maka ia senantiasa menjalankan aktivitasnya dengan mudah. Ibadahnya menjadi lillah dan hatinya menjadi istiqomah. Karena dengan ilmu yang susah jadi mudah, Yang mahal jadi murah, yang marah jadi ngalah, jelek jadi indah, yang lelah jadi lillah. inilah jadi ibadah haji. Kemudian orang kalau ilmunya berkah, maka senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah seperti para kiai dan para ustaz. Lalu yang terakhir, orang kalau ilmunya berkah, maka senantiasa diamalkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Ibnu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebermanfaatan ilmu dan keberkahan dunia akhirat. Beli ketupat sama kunyit. Beli asinan ke Surabaya.
wafa wa la mahadat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu